Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas lanjutan dari bangun ruang. Selama ini kita sudah membahas tiga seri bangun ruang, yaitu tentang jarak 2 titik, tentang jarak titik ke garis, yang ketiga tentang jarak titik ke bidang. Kali ini kita akan bahas tentang sudut ya. Sudut pun ada 3 nanti yang akan kita bahas. Sudut antara bangun ruang tentang sudut. Yang pertama sudut antara 2 garis ya. Sudut antara 2 garis. Yang kedua sudut antara garis dan bidang ya. Sudut antara garis dan bidang. Yang berikutnya sudut antara 2 bidang. Sudut antara 2 bidang. Baik, sebelum kita lanjut tentang ini, kita kembali ingat agar kalian itu tidak menganggap matematik ini sulit ya. Jadi penting sekali bagi kita kalau menganggap sesuatu itu mudah ya. Seperti belajar matematik itu mudah. Agar apa? Agar kita tidak takut ya. Agar kita bisa menikmati matematik. Jadi kita ingatkan bahwa matematik itu sebenarnya mudah dan indah. Mudah dan menyenangkan. Itu saya ambil dari kalimatnya salah satu murid saya beberapa tahun lalu. Seorang murid itu cewek IPS, dia bilang begini ke saya dari IPS dan matematik itu saya tidak seberapa suka. Tapi setelah Pak Samsul ngajar, kok matematik itu terasa mudah dan menyenangkan. Maka kalimat itu saya sering pakai setiap saya ngajar, bahwa matematik itu sebetulnya mudah dan menyenangkan, bahkan mudah dan indah. Gitu. Mudah kenapa? Karena kalau saya ngajar biasanya saya pakai kalimat-kalimat sederhana. Penyampaiannya juga saya pakai yang tidak bulat, gitu ya. Dan penyelesaian soalnya saya pakai yang paling sederhana. Tapi bukan cara cepat ya, bukan cara cepat. Sebab saya tidak suka pakai cara cepat, karena pakai cara cepat itu pada prinsipnya tidak bisa dipakai untuk semua soal, ya. Tidak bisa dipakai. Jadi saya lebih suka cara biasa, tapi otak kita yang dipercepat, gitu, dengan pengalaman yang banyak. Oke, lanjut ke berikutnya. Sudut antara 2 garis ya. Di sini ada yang kurang, saya tambahi. Sudut antara 2 garis ya. Sudut antara 2 garis. Jadi di sini ada kalimat 2 garis, kata 2 garis. Sudut antara 2 garis berarti ya sudut yang lebih kecil ya, yang saya maksud. Seperti gambar berikut. Nah, untuk menghitung rumus untuk menghitung sudut antara 2 garis itu ada rumus bantu yang bisa kita pakai. Ini rumus bantu. Yang pertama, rumus perbandingan trigonometri. Ini dipakai untuk segitiga siku-siku ya. Ingat, dipakai untuk segitiga siku-siku. Jadi kalau ada segitiga begini misalnya, ini siku-siku di sini, ini alfa misalkan ya. Di depannya alfa kita beri nama aja sembarang ya, misalnya A gitu. Di sini B, di sini C, boleh ya. Ini angka nanti. Maka di kelas 10 kamu sudah pernah tahu ini, sinus alfa itu sama dengan depan
bermiring. Ya. Ingat ini ya, depan bermiring. Maksudnya depan itu apa ini? Alfa, depannya berarti ini A. Berarti ini di sini A. Miringnya berarti yang panjang ini loh. Berarti C. Jadi sin alfa depan bermiring. Ya. Atau sering disingkat demi ya, demi depan bermiring. Kalau cos alfa sama dengan sami ya toh. Sami. Sami itu apa? Samping bermiring. Berarti sampingnya kalau ini alfa berarti sampingnya ini. Jadi B miringnya C ya toh. Itu. Terus yang berikutnya tan alfa ini sekalian mengulang-ulang materi yang kelas 10 ya. Ini kan materi kelas 10. Kalau ini tan alfa itu sama dengan demi ya, demi. Demi itu berarti depan bermiring. D-nya adalah alfa, D depan. Demi depan, A. Sorry, desa ya, desa. Berarti sa-nya itu samping ya. Alfa ini berarti sampingnya ini, berarti B. Samping depan bersamping, desa, tan. Ingat rumus-rumus ini hanya bisa dipakai kalau apa? Kalau segitiganya siku. Terus rumus bantu berikutnya, yaitu aturan kosinus yang sering dipakai, itu untuk segitiga sembarang ya. Untuk segitiga sembarang. Sembarang itu maksudnya boleh tidak siku-siku. Kalau siku-siku pakai ini boleh ya. Karena dikatakan sembarang berarti boleh siku-siku, boleh tidak siku-siku. Tapi kalau siku-siku lebih cepat menggunakan ini. Kalau siku-siku. Oke. Misalnya ada segitiga begini, sembarang aja. Ini kalau di sini namakan sudut A, biasanya dan ini merupakan perjanjian internasional, kalau di sini A maka di sini A kecil ya. Kalau di sini B ya. Di sini B kecil. Oh, terlalu kecil nulisnya. B-nya begini ya. Makanya ini sebetulnya ini bukan A besar ya. Bukan A besar tapi A kapital yang betul. Tapi tidak apa-apa, di sini kita sederhana aja. Ini A besar, anggap ya. Siswa dulu pernah saya tanya begini. Ini A besar atau apa A kecil dulu? A besar Pak, tak tulis ini A besar ya. Kalau ini A besar apa A kecil? A kecil Pak, besar mana tak gitu. Dia bingung ya. Maka yang benar ini sebenarnya ini A kapital ya. Tapi nggak apa-apa untuk di matematik tuh yang sederhana aja, pokoknya sama-sama paham ya. Oke, kalau ada kayak gini berarti berlaku begini, A kuadrat. Kalau ini yang dipakai, maka sudut yang dipakai itu berhadapan gini ya. Di sini cos A, maka di sini yang lain berarti B kuadrat plus C kuadrat selain A maksudnya B dan C, berarti di sini C. Kalau ini C ya. Min apa? Min 2BC cos alfa. Nah rumus ini bisa sembarang, misalnya B kuadrat kita tulis, mana B? Ini berarti berhadapan dengan ini, berarti di sini cos B itu aja, cos B ya. Maka di sini A kuadrat plus C kuadrat min 2AC ya, cos B. Kalau di sini C kuadrat boleh, mana C? Ini berarti itu yang dipakai. Berarti di sini cos C. Menghafalnya mudah. Di sini berarti selain C di sini. Berarti A kuadrat B kuadrat min 2AB. Jadi ini rumus bantunya ya. Oke, kita lanjut dengan contoh pertama tentang sudut antara dua garis. Oke, kita lanjut pembahasan kita tentang sudut antara dua garis. Kita bahas contoh pertama. Saya ambil dari soal SBMPTN tahun 90 ya. Kalau soal SBMPTN itu walaupun sudah tua itu tahun 90 sampai sekarang itu sudah 32 tahun ya. Berarti tidak apa-apa, semakin banyak soal yang kamu kuasai semakin bagus ya.
Kalau soal SBMPTN latihan soalnya sebanyak-banyaknya, 30 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Nggak masalah. Oke, sekarang ini saya ambil tahun 90 ini. ABCD adalah bidang 4 beraturan. Kalau ngerjakan soal matematik itu yang paling bagus itu jangan dibaca terus-menerus gitu, nanti lupa yang dimaksud. Yang bagus itu apa? Kalimat per kalimat langsung kita lakukan suatu tindakan ya. Seperti ini, ABCD adalah bidang 4 beraturan. Maka langsung saya gambar seperti ini. ABCD ini bidang 4 beraturan. Banyak siswa yang salah menggambarkan bidang 4 ya. Karena gambarnya salah ya hasilnya salah gitu ya. Bidang 4 itu dia gambar seperti ini misalnya. Misalnya digambar begini. Nah, ini. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Bidang 4 terus dia gambar gini. Ini bukan bidang 4, tapi segi 4 ya. Segi 4. Jadi segi 4 itu sudutnya ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini salah. Kalau yang benar bidang 4 itu ini. Bidangnya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau dikatakan beraturan, semua rusuknya sama. Berarti ini sama semua ya. Semuanya sama. Sama semua. Kalimat berikutnya, titik E di tengah-tengah CD. Berarti E-nya di sini. E-nya di sini. Di tengah-tengah berarti saya beri tanda begini. Ini menunjukkan ini sama ya. Ini dan ini sama. Terus berikutnya, jika sudut BAE adalah alfa, ini BAE. BAE berarti ke sini ya. BAE berarti ke sini. BAE adalah alfa, berarti ini alfa. Maka yang ditanya kosinus alfa sama dengan berapa? Nah, dengan melihat gambar ini, kalau saya buat segitiga begini misalnya, ini begini, karena ini dan ini sama, terus ini dan ini sama, maka ini tegak lurus gitu ya. Ini tegak lurus. Ini juga begitu, ini dan ini sama, ini dan ini sama, ini juga tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Dari gambar ini kelihatan bahwa apa? BE sama dengan AE ya. BE sama dengan AE. Karena segitiga BCD sama dengan segitiga ACD. Berarti garis tingginya sama ya. Sama garis tingginya. Ini garis tinggi namanya karena tegak lurus. Kalau kita mencari AE, mencari BE bisa kita pakai Pitagoras. Tapi sebelum itu di soal ini tidak diketahui rusuknya ya. Kalau ditanya sudut dan tidak diketahui rusuk, berarti apa? Kamu boleh memisalkan rusuknya berapa. Dimisalkan berapa? Bebas saja. Pokoknya menurutmu enak gitu ya. Nah, kalau kamu sudah pengalaman ngerjakan soal, makanya latihan soal yang sebanyak-banyaknya, latihan soal sebanyak-banyaknya. Anak yang ingin diterima di SBMPTN itu pernah saya bilang dulu, yaitu apa? Memperbanyak belajar ya. Mengurangi waktu main, mengurangi waktu nonton TV. Mengurangi sesuatu yang tidak perlu ya. Yang ditambah itu belajar dan berdoa ya. Belajar dan berdoa dan seterusnya. Maka kalau kamu sudah pengalaman, kita langsung misalkan BC sama misalkan 2. Ini berarti misal ya. Kalau misal itu berarti boleh berapa saja, boleh 4, boleh 1 dan seterusnya. Kenapa saya misalkan 2? Karena BC dengan CD itu sama, ini berarti 2, ini separuhnya, maka ini 1 gitu. Kalau ini saya misalkan 1 ini boleh, tapi kalau ini 1 ini nanti jadi setengah. Kalau setengah enggak, ngitungnya agak lama nanti. Lebih enak begini, yang bulat-bulat aja. Berarti BE itu sama dengan apa? Akar BC kuadrat dikurangi CE kuadrat ya. BE kuadrat dikurangi CE kuadrat. Berarti sama dengan BC-nya adalah ini, BC-nya ini berarti 2 kuadrat min CE 1 kuadrat, 4 kurangi 1 3 ya.
4 kurang 1, 3. Oke, BE sudah tahu. Kita ambil segitiga ABE itu ya. ABE kalau kita ambil kan begini. Kita ambil begini misalnya. Di sini A, di sini B, di sini E. Ini alfa ya, alfa ini, gambar ini. Terus AB sudah tahu. AB itu sama dengan BC yaitu 2, ini 2 ya. Dari sini ini. AB sama dengan BC yaitu 2. Terus BE tahu, ini kan akar 3, ini akar 3 dari mana? Dari situ ya, akar 3. Terus AB, AE juga akar 3, dari mana? Dari sini, AE akar 3 ya. Terus ditanya sin alfa. Untuk mencari, yang tanya cos alfa, untuk mencari cos alfa ada 2 cara ya. Bisa memakai apa? Bisa memakai aturan kosinus, bisa memakai rumus perbandingan. Loh tadi saya bilang rumus perbandingan itu hanya bisa dipakai kalau segitiganya siku-siku. Lah ini bukan segitiga siku-siku. Ya bisa aja kita buat begini misalnya. Nah ini tarik garis, ini siku-siku, ya. Ini saya beri nama P misalnya. Maka kalau ini siku-siku, padahal ini dan ini sama, maka ini dan ini sama gitu ya. Ini dan ini sama. Tadi berapa ini? Ini 2 ya, 2. Yang ini 2 tadi. Berarti ini 1. Yang ditanya cos alfa itu berarti samping per miring, sampingnya alfa berarti AP atau AP. Miringnya AE. Maka sama dengan AP itu 1, ini akar 3 gitu. Maka nanti berarti sama dengan 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3, berarti sama 1 per 3 akar 3. Seperti itu. Paham ya? Oke, ini nanti kamu coba soal ini kamu kerjakan. Setelah ketemu segitiga ini kamu kerjakan pakai aturan kosinus. Dicoba sendiri ya. Lebih cepat mana dengan ini? Nah, kalau cepat yang ini berarti pakai yang ini. Cuman untuk bisa memakai ini perlu imajinasi tadi bahwa apa? Ini buat baru segitiga bantu tegak lurus. Karena ini dengan ini sama, kalau ini tegak lurus, ini dan ini sama. Ya, oke, saya kira seperti itu contoh 1. Kita lanjut ke contoh kedua. Oke, kita lanjut pembahasan tentang sudut antara 2 garis dengan contoh yang kedua kali ini. Contoh yang kedua, sebelum saya membahas contoh yang kedua ini, seperti biasanya kalau saya mengajar, saya suka memberikan suatu kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat hikmah dan sebagainya gitu ya. Kali ini saya ambil pernyataan dari seorang tokoh panutan, tokoh besar. Beliau berkata seperti ini, bahwa seseorang itu pikirannya sudah benar, hatinya sudah benar apabila berkumpul 2 rasa, yaitu 1 rasa khawatir, yang kedua rasa optimis. Jadi singkatnya, pada diri kita itu harus ada perasaan khawatir dan ada perasaan optimis. Seperti kalian yang ingin diterima di SBMPTN, ingin masuk perguruan tinggi negeri, maka kalian itu harus apa? Di dalam hati harus ada perasaan khawatir tidak diterima ya. Kalau kamu ada perasaan seperti itu,
khawatir tidak terima, maka kamu akan belajar keras itu. Akan belajar keras. Bahkan akan menggunakan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya untuk belajar, dan belajar. Dan karena kita khawatir, maka kita akan berdoa secara sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan agar kita dimudahkan, agar kita itu jalannya diperlancar nanti. Nah, setelah berusaha, setelah belajar, setelah berdoa, maka perasaan berikutnya muncul, optimis ya. Optimis bahwa kita itu akan diterima. Sebab kalau perasaan optimis itu ada rasa percaya diri. Kalau sudah merasa percaya diri, maka mengerjakan soal menjadi mudah, menjadi teliti dan sebagainya. Jadi mari kita di awal harus ada perasaan khawatir, sehingga kita belajar sungguh-sungguh dan berdoa. Setelah belajar dan berdoa harus optimis akan sukses, agar kita betul-betul semangat untuk mencapai cita-cita kita. Oke ya, itu dicamkan dan diamalkan, diperhatikan ya. Oke, berikutnya saya bahas contoh kedua. Contoh kedua ini saya ambil dari Matematika UTBK 2019 ya. Ini contohnya baru saja ya kira-kira. Saya baca soalnya, misalkan balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan AB sama dengan 2, BC 1 dan AE sama dengan 1. Jika P adalah titik tengah AB dan alfa adalah sudut EBC, maka cos alfa adalah, kalau kamu jadi peserta SBMPTN membaca soalnya seperti saya tadi itu kurang bagus ya. Yang bagus itu sambil dibaca sambil digambar ya. Sambil dibaca sambil digambar. Ada kalimat tadi begini, misalkan balok ABCD FGH, langsung kita gambar ABCD EFGH balok. Setelah ada kalimat gitu langsung kita gambar. Terus di situ ada kalimat lagi AB sama dengan 2, langsung kita tulis AB2. Setelah itu di sini ada data lagi BC sama dengan 1, ini 1. Dan AE sama dengan 1. Ini 1 ya. Jadi sepotong-sepotong langsung action itu ya, langsung action. Jika P adalah titik tengah AB, berarti P-nya di sini ya, di tengah-tengah ini. Jadi 2 itu yang ini ya, 2, ini P. Karena di tengah-tengah berarti ini sama. Langsung kita berkesimpulan berarti panjangnya ini 1, panjangnya ini 1. Berikutnya, alfa adalah sudut EPC. EPC, mana EPC ini? EPC itu ini berarti ini. Nah, ini EPC. Ini adalah alfa. Yang ditanya adalah kosinus alfa berapa gitu. Kita ambil segitiga ini. EPC ini perhatikan, berarti ini nanti bisa dicari. Ini bisa dicari, ini bisa dicari. Maka kita bisa pakai rumus kosinus lagi ya. Kenapa? Karena itu bukan segitiga siku-siku. Dari gambar ini kelihatan bahwa ini 1 sama dengan ini. Terus ini 1 sama dengan ini. Ini juga 1. Maka EP dengan BC itu sama. Jadi dari gambar kelihatan bahwa EP sama dengan apa? PC. Berapa? Kalau kita cari sama dengan apa? Akar EA kuadrat ditambah dengan AP kuadrat. Maka ini nanti EA-nya adalah akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Ini kita langsung sudah tahu, ini tahu. Berarti kita tinggal nyari CE sekarang. Untuk nyari CE itu coba kita ambil segitiga CEG misalnya CEG. Kamu bisa mencari segitiga lainnya ya. Barangkali ada nanti. Ini C, ini G misalnya, ini E ya.
Ini sudah tahu ya, ini sudah tahu yaitu 1. Ini 1 sama dengan ini 1. Tapi GE belum tahu ya. GE belum tahu. GE itu ini, GE itu ini berarti bisa dicari dengan apa? EG atau GE sama aja akar EF kuadrat ditambah dengan FG kuadrat ya, FG kuadrat. Berarti nanti EF-nya itu ini, mana EF ini sama dengan AB yaitu 2 akar 2 kuadrat ditambah FG-nya 1 kuadrat ya. 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1, 4 tambah 1 itu 5, berarti sama dengan akar 5, itu EG. Sehingga ini EG ini akar 5 ya. Tinggal kita sudah bisa mencari EC ya. EC adalah apa? EC sama dengan akar CG kuadrat misalnya ditambah dengan GE kuadrat. CE kuadrat, CE-nya berarti 1, berarti akar 1 kuadrat. GE-nya ini berarti akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat itu 5. 1 kuadrat 1, 1 tambah 5, 6. Berarti di sini akar 6. Sekarang kalau CE sudah tahu, kamu lihat segitiga, nggak usah saya ambil ya, tapi dilihat aja karena cukup jelas itu. Lihat segitiga CEP. Tadi kita sudah tahu bahwa apa? EP sama dengan CP ya. Dari mana ini? EP sama dengan PC ya. Di sini saya tulis CP, saya ikuti aja yang itu, ikut PC ya. EP sama dengan PC. Di depannya alfa adalah sisi itu. Berarti CE, saya tulis CE kuadrat ya, CE kuadrat. Sisi yang lain dari segitiga ini adalah ini tulis PE kuadrat ditambah sisi yang lain, yang ini berarti PC kuadrat dikurangi 2 ini PE PC langsung cos alfa begitu aja ya. CE-nya berarti CE mana tadi? Ini EC berarti akar 6 kuadrat sama dengan PE. PE-nya ini akar 2 kuadrat ditambah PC-nya sama akar 2 kuadrat minus 2 kali akar 2 kali akar 2 cos alfa. Akar 6 kuadrat itu 6, akar 2 kuadrat 2, akar 2 kuadrat itu 2 min 2 yang ini sama dengan 2 cos alfa. Maka ini 4 pindah ke sana menjadi 4 cos alfa sama dengan 2 tambah 2 4, 6-nya pindah ke sana min 6. Sehingga 4 cos alfa sama dengan min 2. Atau cos alfanya kalau ini dibagi 4, 4-nya hilang, min 2 bagi 4, min setengah. Nah ini sudah selesai. Cos alfanya min setengah. Ada permasalahan dari sini mungkin yang ingin dibahas? Seperti biasanya di akhir pembahasan kita, maka di belakang itu ada tantangan, nanti bisa kamu coba ya. Bisa kamu coba. Saya kira cukup sampai sekian. Nanti pertemuan yang datang kita akan membahas sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang. Saya kira cukup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.